Salam, siswa-siswi yang terkasih. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita dan kita akan membahas tentang sifat-sifat gereja. Jadi ada 4 sifat gereja, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Namun hari ini kita akan membahas tentang gereja yang satu dan kudus. Tujuan pembelajaran ini kita hari ini adalah memahami, memaknai, dan menghayati kesatuan serta kekudusan gereja. Gereja yang satu, yang pertama, kesatuan dalam iman adalah yang menunjukkan bahwa gereja itu satu, ada kesatuan dalam imannya. Kita bisa lihat dalam Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan di dalam semua. Nah, ini adalah bacaan dari Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6. Kesatuan iman itu juga terkandung dalam Injil Yesus itu sendiri yang diwartakannya. Jadi kesatuan iman itu terkandung di dalam Injil Yesus yang diwartakannya. Yang kedua, kesatuan iman dapat dilihat dengan kesatuan dengan Paus. Paus pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang berkedudukan di Roma di negara Vatikan. Kesatuan dengan Paus ini merupakan kesatuan yang kelihatan. Kemudian kesatuan gereja yang satu itu ditandai dengan kesatuan iman. Iman akan Yesus Kristus, dan iman ini tidak statis tapi dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi juga gereja tetap mempertahankan identitas dirinya meskipun zaman ini berubah. Berikut hierarki. Kesatuan dengan hierarki. Siapa hierarki? Hierarki adalah pemimpin gereja seperti Paus, uskup, imam, dan tugas dari hierarki ini yang terpenting adalah mempersatukan umatnya. Kemudian kesatuan dalam Roh Kudus. Roh Kudus ini merupakan jiwa gereja. Jangan lupa gereja itu satu dalam Roh Kudus. Roh Kudus ini yang membentuk persekutuan. Jadi sampai sekarang kita hidup dalam persekutuan yang menjiwai seluruh persekutuan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menguatkan dan menjiwai persekutuan. Yang berikut adalah kehidupan sakramental. Sakramental itu merupakan ekspresi simbolis dari Gereja Katolik. Jadi ketika kita menerima sakramen-sakramennya dalam Gereja Katolik, ada 7 sakramen, dari sakramen baptis sampai pada sakramen peminyakan orang suci yang terakhir, itu merupakan gereja yang satu. Nah, semua apa yang telah kita bahas ini terarah pada kesatuan semua orang ya. Jadi bukan hanya persatuan gereja saja, tapi terarah pada kesatuan semua orang di luar gereja. Dan ini yang akan kita usahakan ya, sebagai anggota gereja umat Allah, mengusahakan persatuan semua orang dengan menunjukkan kebaikan kita. Jadi berkat-berkat yang kita terima itu dengan hal-hal baik untuk semua orang. Kemudian gereja yang kudus. Gereja yang kudus bukan hanya berarti sarana atau tempat saja yang kudus, tapi Allah itu sendiri. Kita menghormati Allah sebagai Allah yang kudus dalam arti gereja yang kudus. Berikut dari pihak manusia ada tanggapan atas karya Allah. Jadi dalam kekudusan itu kita sebagai manusia, kita menanggapi karya Allah.
Allah yang kudus, kita menanggapi karya Allah itu. Kemudian bukan soal jabatan ya, kekudusan itu bukan jabatan sebagai imam, bukan sebagai biarawan-biarawati ya. Kita mengusahakan kekudusan bukan sebagai jabatan atau sebagai jabatan. Kekudusan itu lebih dalam berarti sikap hidup yang kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari kita harus menampakkan kekudusan kita. Kekudusan dari tutur kata, cara berbicara kita, bertoleransi, sikap-sikap kita, bagaimana kita menghargai orang lain, dan sebagainya, yaitu kekudusan yang kita nyatakan dalam hidup sehari-hari. Berikut kekudusan juga terdapat pada unsur-unsur ilahi, yaitu seperti sakramen dan ajaran gereja sebagai sesuatu yang kudus. Jadi kekudusan dalam arti unsur-unsur ilahi seperti ini ya, bukan secara fisik tetapi lebih pada unsur-unsur ilahi. Kita lebih terarah pada Tuhan. Yang berikut, sebagai anggota gereja, kita terpanggil untuk menjadi kudus ya. Sebagai anggota gereja yang ketika menerima sakramen baptis, kita dikuduskan dan kita membawa kekudusan itu sepanjang hidup kita. Dalam keseharian kita dipanggil menjadi hidup yang kudus. Yang terakhir, kita tidak sempurna. Kita harus tahu bahwa kita tidak sempurna, kita mengusahakan kekudusan. Kalau kita berbicara tentang kekudusan, kita menyadari bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna. Tetapi kita dipanggil untuk mengusahakan kekudusan. Kita dipanggil seperti apa? Seperti kita jelaskan tadi ya, kita menghormati Allah, kemudian sebagai manusia kita tanggap atas karya Allah. Kemudian kekudusan itu bukan sebagai jabatan, tetapi sikap hidup yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dikuduskan dalam sakramen baptis dan kita akan membawa kekudusan itu pada semua orang. Kita dipanggil untuk mengusahakan kekudusan tersebut. Baik, sampai di sini dulu materi hari ini. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga ini dapat membantu kalian untuk memahami sifat-sifat gereja yang satu dan kudus. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.